Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mugia wargi channel Debakos 88 sadayana aya dina pangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Mugia rahayu sagung dumadi. Dina waktu saina hayu urang nyukcuk galur nu kapungkur. Nyatana urang ngaguar sejarah anu aya di Desa Pangcalikan, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ayeuna tim Debakos 88 aya di Jalan Lingkar Selatan menuju arah ke Desa Kampung Pancalikan, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Biduana ti sadayana. Kanggo ngamotivasi baraya Debakos, tim Debakos supaya semangat dina ngaguar sejarah anu memang masih kene seueur nu kedah digali sareng oge nyobi ngaluruskeun sejarah anu sanyana anu memang salah sawios parantos dikaburkeun atanapi ditutup-tutupi ku bangsa-bangsa penjajah kapungkur anu ngagaduhan kepentingan. Panghilap, like, subscribe, sareng share di media sosial masing-masing. Hatur nuhun pisan, mugia berkah. Amit ampun nyaparalun ka Gusti Nu Maha Agung ka Nabi anu linung Muhammad anu jinunjung rahmat syafaat kasuhun simkuring nadapa payung kaluhur nada papayung Nu Maha Agung kahandap nada pangaraksa mahagawa Pala wargi sadayana parantos dugi ka bumi apih Haji Anda salah sawiya sepuh Desa Kampung Pancalikan anu jantan saksi cariosan ti leluhurna ti bapa ti aki ti uyut keberadaan situs anu aya di Desa Kampung Pancalikan, Desa Sekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Ayo urang cobi dangukeun naon wae anu aya di Kampung Pancalikan, Desa Sekarwangi, Kabupaten Sukabumi. Urang regepkeun
ambil anu positifna, anu negatif mah tong janten masalah. Upami aya pamendegan nu sanes omat ulah janten kontroversi. Ieu mah ditingali ti sudut pandang anu sanes. Hatur nuhun. Terus 2 kali nurun deui ya saur pun aki bulan heula aja kada cicing nya Dikumahkan Pak Heri. rupina da asal kieu jadi kita jadi seaksara dari dia lagi tulis lah anu sanes uga ya kena di Gunung Merapi batu kasur, batu karut, batu lemari, aya enak itu, batu buuk, jadi mencet mah, ya saya maka Allahnya, Ya, pernah serang ibu-ibu di jalan bade ngawas cenah. Ya ngau. Pas dilungsurkeun eta aya Ya, Baraya Debakos. Hasil penelusuran di Kampung Pancalikan kita coba diskusikan di rumah Kesepuhan Debakos. Sudah ada Baraya Debakos, di sebelah sana Kang Geds, di sebelah sini ada Kang Anjar, ya, dan juga ada Abah. Baik, kita akan coba ceritakan apa saja yang kita temukan pada saat perjalanan. Mungkin di tengah perjalanan kita tidak merekam bahwa di perjalanan kita bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu kemudian menjadi tanda tanya besar untuk kita semua. Kalau penasaran bolehlah komen-komen di channel kita, nanti kita akan coba japri karena kaitan dengan sosok yang ikut bersama mobil kita. Wargi sedena. Nah, yang akan kita coba bahas adalah salajengna coba tim Kang Anjar Debakos 88 terakhir Kang Gets bade nyukcruk. Kemarin kita sudah patilasan anu aya di Kampung Tenjo Jaya, palih kulon di Kampung Pancalikan. Coba kita akan masukkan juga simpulan anu tiasa dicandak tina hasil obrolan sareng apih haji anda kasepuhan Kampung Pancalikan nyaeta Kampung Pancalikan aya hubungan sareng batu tulis anu aya di Bogor. Anu kadua salah sawios situs anu aya di Pancalikan anu tos dimuseumkeun di Museum Nasional nyaeta situs anu nyeratkeun sumpah Prabu Jaya Bupati. Ada lagi Kang Anjar pada saat ngobrol dengan api haji Anda, apa yang Kang Anjar tangkap hasil obrolan itu? Sosok sepuh itu ataupun di tempat tinggalnya. Nah, di sana kan ada Cik Asih namanya. Ya, kalau saya melihat sosok seorang Apih itu dengan kebersihan hatinya, kebersihan kolbunya, dia bisa menjaga apa yang ada di sana baik secara lahir dan batin. Luar biasa ya. Ya, jadi memiliki keteguhan dalam memegang apa yang diamanatkan, mungkin seperti itu ya. Ya. Ya, mungkin nanti ada lagi yang disampaikan, tapi kita ke siapa dulu nih? Ke Abah atau Kang Geds? Kang Geds.
Apa yang Kang Gets terima saat ini? Ada pesan secara spiritual, secara batin, energi yang ada di sana. Kalau melihat sekilas dari video sebelumnya, mungkin batu pencalikan mungkin termasuk peninggalan yang memang udah ratusan tahun, mungkin bisa jadi ribuan tahun. Itu tersirat di batu tersebut ada tulisan Jawa kuno. Nah, yang jadi pertanyaan yang kita harus buktikan secara ilmiah, atau misalkan arti dari tulisan tersebut apa. Mungkin kita nanti akan cari tahu kan bukti ilmiahnya seperti apa. Mungkin itu ada tersirat pesan juga di sana. Mungkin itu yang bisa diterima secara ilmiah aja. Nanti kita buktikan aja di video selanjutnya mungkin ya. Oke. Itu yang terima. Ya, kalau di catatan prasasti Sanghyang Jaya Bupati Raja pada waktu itu sakitu tina episode anu ayeuna, mudah-mudahan manfaat. Hatur nuhun kasadena, tong hilap subscribe, like, and share. Hatur nuhun. Mungkin ada pesan dari Abah. Ya, berbicara soal batu dipancalikan, memang idealnya harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah berupa prasasti atau pendapat para ahli di bidangnya. Hanya karena memang kita tidak memiliki kompetensi untuk itu, maka kita berbicara atas dasar apa yang kita lihat secara langsung di lapangan. Kalau malam kemarin kita di lokasi, batu yang tampak dalam tayangan itu memang sangat besar, dan mungkin kalau dulu ketika situasi ataupun keadaan tidak seperti saat ini, boleh jadi batu tersebut bisa digunakan untuk tempat melakukan meditasi, ataupun kalau orang dulu menyebutnya tapa. Proses meditasi atau tapa memang sudah dikenal sebagai satu kebiasaan orang untuk lebih dekat kepada Sang Pencipta, agar bisa memang lebih menyatu dengan manusia dan alam. Nah, kembali kepada prasasti Sanghyang Tapak yang disebutkan dalam catatan sejarah, itu kurang lebih di kisaran 1030 Masehi, memang membuktikan bahwa di tempat tersebut ketika ada prasasti, dapat dipastikan ada sesuatu yang sangat penting yang pada saatnya harus diabadikan dan diketahui oleh orang-orang yang ada pada saat itu. Hanya persoalannya memang bahwa sisa-sisa hal yang membuat raja membuat prasasti belum diketemukan, mungkin masih dalam, boleh dikatakan ya, tertimbun, karena memang waktunya sudah sekian ratus tahun, hampir kurang lebih 10 abad. Nah, hanya yang harus kita ketahui bahwa di tempat itu sudah terbukti pernah ada peninggalan
kehidupan yang luar biasa. Sebab membuat prasasti tulisan di atas batu itu kan kalau secara ilmiah bukan sesuatu yang untuk zaman sekarang aja kan boleh dikatakan membutuhkan keahlian khusus. Artinya secara tersirat bahwa peradaban pada saat itu dengan prasasti yang 4 itu yang sudah ditayangkan dalam tayangan tentang perjalanan kami, peradabannya sudah sangat tinggi. Dan hal ini pun membuktikan bahwa kerajaan yang ada di tanah Pasundan bukan hanya berbicara di Galuh Kawali Ciamis, tapi juga berbicara di Sukabumi. Ini yang orang jarang atau bisa jadi sebagian besar masyarakat Sunda menganggap bahwa peninggalan kerajaan Pajajaran itu Galuh, Ciamis, Kawali, Bogor. kemudian Bogor, Pakuan, dan terakhir Sumedang Larang. Kalaupun ada disebutkan Kuningan disebutkan. Nah, kalau untuk Sukabumi itu boleh dikatakan sangat jarang. Nah, bagi kami yang ada sekarang berdomisili di Sukabumi sangat penasaran untuk bisa mengungkapkan misteri sebenarnya tentang bukan hanya prasasti Sang Hyang Tapak, tapi dari penelusuran obrolan kami dengan Api Anda Sukanda itu di tempat yang lebih tinggi dari Pancalikan yaitu Gunung Walat itu masih ada peninggalan lain yang disebutkan, dan antaranya ada Batu Kasur, kemudian ada Pangsarean. gitu, ada peninggalan yang bagi kami sendiri waktu itu belum sempat karena harus diantar beliau yang saat kami datang dalam keadaan sakit gitu, tidak sehat. Nah, artinya mudah-mudahan ini merupakan langkah awal kita, langkah kecil kita menguak sebuah bisa jadi peradaban yang jarang disebut dalam sejarah katakanlah kerajaan di Tatar Sunda. Karena sekali lagi bukti awal adanya kerajaan besar itu sudah ada, yaitu berupa tadi prasasti yang Sang Hyang Tapak. Sang Hyang Tapak, dan peninggalan lainnya pun ada. Nah, ini menjadi pembuka buat kami, dan tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, dan dapat kita pastikan nanti pekerjaan kita akan melibatkan para sesepuh yang pada waktunya pada saatnya kita nanti akan bersilaturahmi dengan para sesepuh, kemudian dengan para ahli di bidangnya, termasuk katakanlah para ahli bahasa, terutama bahasa Sunda, yang kita tahu walaupun kita belum pernah ketemu, kita pernah berkomunikasi dengan diantaranya Abah Rahmat yang memiliki padepokan Sembar Badragaya di Dago. Bisa jadi beliau salah satu yang nantinya oleh tim akan dikunjungi, dan kita bisa jadi akan banyak meminta informasi dari beliau tentang sangkut paut termasuk prasasti yang sudah ada disimpan di museum, ataupun bisa jadi beliau pun punya catatan tersendiri. Nah, kemudian dari perjalanan kita kemarin ada satu mungkin bukan tema ataupun isu, tapi kami dari Debakos memiliki sebuah pertanyaan besar. Apa kaitan
antara Gunung Walat, Cicatih, kemudian boleh jadi Gunung Arca, Gunung Bentang. Dari sisi peradaban pada saat itu, karena katanya bahwa sebuah tempat itu diberikan nama karena ada latar belakang peristiwa sebelumnya. Nah ini jadi sekali lagi, apakah kaitannya antara Gunung Walat, Pancalikan, Gunung Arca, Gunung Bentang? Bahkan mungkin bisa jadi nanti akan berkembang lagi kaitannya dengan Gunung Gede Pangrango, bisa jadi nanti dengan Pakuan sendiri, bisa jadi itu sudah jelas. Artinya mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini untuk memperoleh gambaran lebih luas tentang sejarah Pajajaran yang ada di Sukabumi, yang sekali lagi buat kita sendiri di Bakos sama sekali sangat jarang Pajajaran itu dikaitkan dengan wilayah yang ada di kota ataupun kabupaten Sukabumi. Jadi demikian pemirsa yang kita bisa sampaikan. Sekali lagi, tonton terus, jangan lupa channel The Bakos, dan subscribe Anda itu membantu kita untuk lebih giat lagi mencari informasi tentang sejarah kebudayaan Sunda khususnya. Dan kami pun harus menyampaikan untuk channel kami tidak berbicara yang boleh dikatakan fiktif gitu. Jadi kita ingin yang apa adanya, dan ini hanya salah satu bagian segmen. Masih ada channel kami bagiannya itu yaitu edukasi, musik, media pembelajaran, ataupun nanti hiburan keluarga gitu. Ini hanya salah satu konten yang kita garap, dan dimohon dukungannya. Sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda sampai. Nah, baik pemirsa, selanjutnya kita akan coba telusuri. Kata kuncinya tadi adalah Gunung Arca, ada Gunung Walat, dan apa hubungannya dengan peradaban kerajaan yang tadi disebutkan di awal. Itu mungkin pembahasan hasil perjalanan yang kita lakukan. Prasasti Jaya Bupati. Isi prasasti. Telah diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini terdiri atas 40 baris sehingga memerlukan 4 buah batu untuk menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran Sungai Cicatih di daerah Cibadak, Sukabumi. 3 ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, sebuah ditemukan di dekat Kampung Pangcalikan. Keunikan prasasti ini adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa kuno. Keempat prasasti itu sekarang disimpan di Museum Pusat dengan nomor kode D73, dari Cicatih, D96, D97 dan D98. Isi ketiga batu pertama, menurut Pleite, D73, O. Swasti Sakawarsatita 952 Kartika Masatiti Dwadasi Suklapa Kesa, H. K. Ra. Muara Tambir, Irika Diwasanira Prahajian Sunda Maharaja Srijaya Bupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswara Nindita Harogo Wardana Wikramo Tunggadewa, Ma. D96. Gawai TPI Purwa Sanghyang Tapak Ginawai Denira Srijaya Bupati Prahajian Sunda, Mewang Tanhanani Baria Baria Sila, Irikang Elwah Tan Pangalapa Ikan Sesini Elwah. Makahingan Sanghyang Tapakwates Kapujan Ihulu, Isor Makahingan Ia Sanghyang Tapakwates Kapujan Iwung Kalagong Kalimatangyan Pinagawayaken Prasasti Pagepage, Mamang Sapata. D97. Sumpah Denira Prahajian Sunda, Elwirnya Nihan.
Terjemahan isi prasasti adalah sebagai berikut. Selamat. Dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari-hari yang Kaliwon, Ahad, buku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja Srijaya Bupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuana Mandaleswara Nindita Haro Gowardana Wikramotungga Dewa, membuat tanda di sebelah timur Sang Hyang Tapak. Dibuat oleh Srijaya Bupati Raja Sunda. Dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan ada yang menangkap ikan di sebelah sini sungai dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak pada 2 batang pohon besar. Maka dibuatlah prasasti, maklumat, yang dikukuhkan dengan sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat, D98. Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan di surga agar ikut melindungi keputusan Raja. Siapapun yang menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup dengan kalimat seruan Iuruhanta Kamung Hyang Kabeh, ketahuilah olehmu para hyang semuanya. Tanggal prasasti. Tanggal pembuatan prasasti Jaya Bupati bertepatan dengan tanggal 11 Oktober tahun 1030. Menurut